Jadi, hari ini gue akan share tentang digital marketing, eee, outlook dan tren di tahun 2024 and beyond. Kita sebagai digital agency, industri kita tuh kan dinamis banget gitu ya, banyak platform, tools, dan teknologi tuh bermunculan, secara cepat gitu dan, kita perlu tahu outlook dan tren ini supaya, kita paham juga dari sisi klien gitu, POV mereka, gimana dalam menyikapi, digital marketing efforts-nya mereka. Dan mungkin bisa juga jadi referensi buat, markom internal. Selain itu juga dengan kita terpapar ini, harapannya Comcap bisa lebih kompetitif dalam, memberikan solusi di ranah komunikasi dan marketing buat potensial clients kita. Nah, kita mulai dari awal dulu. Ini adalah framework yang umum ya untuk digital marketing, yang dimana di dalamnya itu menggambarkan ada customer life cycle dari mulai reach, act, convert, dan engage. Nah, di tiap-tiap tahapan ini selalu ada yang berubah gitu dan selalu ada inovasi-inovasi baru. Yang mana tujuannya nggak jauh-jauh dari pengen ningkatin ROI dari marketing efforts-nya gitu, kalau dibandingkan dengan bottom line, yaitu revenue, atau kalau di non-profit itu apa ya, communication goals atau impact. Nah, eh, tapi ngomongin soal bottom line atau revenue, itu ngomongin soal duit, nah itu yang biasanya jadi obrolan yang paling awal juga kalau mau mulai sebuah inisiatif marketing, yaitu dari mana duitnya. Nah, makanya gue mau ngomongin budget dulu nih. Ada tren nggak dari sisi budget? Jadi, average marketing budgetnya itu di tahun-tahun ini sekitar 9,1%, berdasarkan sebuah survei yang source-nya gue tulis di bawah itu. Nah, ini sebenarnya sudah meningkat setelah post pandemic. Jadi waktu masa-masa pandemi itu sempat turun marketing budget sampai sekitar 6,4% dari revenue rata-rata gitu. Tapi ini adalah anjlok jauh dari masa sebelum pandemi yang mana waktu itu sekitar 11%. Nah, dari survei ini yang menyasar CMO itu sekitar 70% CMO bilang mereka kurang budget untuk mengeksekusi strategi mereka. Dan 3 dari 4 diantaranya bilang mereka dapat pressure untuk apa ya, doing more with less gitu, untuk mendeliver result dengan budget yang berkurang. Itu yang mereka hadapi. Nah, kalau misalnya kita lihat pembagiannya, bisa dilihat social advertising sama digital video advertising sama influencer marketing itu investmentnya bukan diprediksikan, banyak apa namanya, responden dari survei ini yang bilang investment mereka di apa namanya, kanal-kanal tersebut itu naik itu, atau mau ditambahkan atau ditingkatkan. Nah, sedangkan kalau kayak search advertising itu menurun budgetnya yang di-spend di area tersebut. Kalau kita lihat overall budget allocation-nya itu paid media tetap paling tinggi. Ini tahun 2023 kemarin ya, sepanjang tahun 2023 itu sekitar 25,6%. Terus marketing teknologi juga kurang lebih segitu, 1/4. Nah, terus ada 2 lagi yang kurang lebih 1/4 juga, labor sama agency. Labor itu 24,6%, agency 23,3%. Nah, para CMO ini dapat pressure dari bos-bos untuk
merampingkan dan efisiensi, terutama marketing teknologi atau Martech. Martech stack yang mereka pakai itu kalau kurang efisien itu suruh di-cut. Mungkin kita juga udah pernah lihat langsung ya, ini terjadi gitu. Marketing stack-nya, Martech stack-nya disuruh nggak perlu dimasukin lagi di budget tahun depan. Begitu juga dengan labor. Nah, ini juga kita lihat dengan mata kepala sendiri terjadi di klien kita sejak tahun lalu. Nah, tadi gue sebut Martech gitu. Martech itu apa sih? Wah, Martech itu ada banyak banget dan ini salah satu area yang sangat fast growing, adalah sebuah paket-paket teknologi atau tools yang dipakai oleh marketer buat memanage, execute, measure, pokoknya improve lah marketing efforts yang mereka lakukan gitu. Aspeknya banyak, mulai dari analytics, pakai tools apa gitu, ads-nya pakai tools apa, sampai ke content marketing, SEO gitu, sampai kayak customer experience atau customer relationship itu udah banyak tools yang bisa dipakai sekarang yang bermunculan. Nah, dulu mereka mungkin bisa ya udah gue subscribe tuh sana sini, tapi dengan budget yang semakin menipis, jadinya semakin dituntut, ayo di reevaluasi lagi, mana yang kepake, mana yang nggak kepake, kita cut, gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke sosial media. Udah banyak dibahas sama Ami di talk yang minggu lalu, tapi gue mau fokus ke satu aspek sosial media, itu customer experience. Jadi sekarang ternyata 70% dari customer itu mengharapkan langsung dapat service gitu secara immediate dari company atau brand yang mereka kontak. Jadi balasan satset, solusi satset gitu. Pokoknya nggak sabar gitu. Dan karena ini 50% of consumers ngerasa cuma 56% yang ngerasa positif terhadap interaksi mereka sama brand di sosial media terkait customer support. Nah, makanya ini ada ekspektasi yang lumayan ya. Mungkin kita juga ngerasa ya, customer service itu jadi salah satu aspek yang paling memakan waktu untuk manage sosial media gitu. Dan kita sebagai consumer juga larinya via sosial media gitu, kalau mau komplain atau nanya gitu terhadap brand. Dan itulah realitanya sekarang. Jadi waktu yang terpakai buat manage customer service tuh makin banyak, makanya banyak juga yang sekarang ya udahlah kita beralih aja ke teknologi. Contohnya kayak chatbot. Nah, contohnya ini ada seorang kreator yang biasalah kayak komen sesuatu gitu, semacam password. Nanti gue reply dengan apa di DM dengan linknya gitu. Nah, replyan dia itu ya kelihatannya sih bahasanya natural gitu ya. Dia nge-reply dari orang-orang yang nyebutin passwordnya, terus dia akan ngirim eksklusif konten via DM gitu. Nah, jadi chatbot ini adalah sesuatu yang sudah mulai marak dipakai. 46% dari social media marketers itu berencana untuk pakai AI chatbots untuk respon ke DM di tahun 2024 ini. Nah, selain ini ada juga aspek yang penting lainnya terkait dengan social media dan customer experience, yaitu crisis management. Sempat disebut juga sama Ami kemarin tentang authenticity. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu bentuk autentisitas yang sangat impactful, tapi sangat berat untuk dilakukan oleh brand, yaitu adalah transparansi ketika saat-saat krisis. Jadi 60% dari social media user merasa bahwa kalau ada krisis,
itu brand harus buka-bukaan langsung secara terbuka mengkomunikasikan apa yang terjadi di sosial media. Dan 90% merasa mereka bisa bukan memaafkan ya, kayak brand tersebut bisa mereka bisa mempercayai brand tersebut lagi bahkan setelah terjadinya krisis kalau mereka admit gitu apa yang terjadi dan mereka transparan di belakang layar nih apa yang sedang kita lakukan untuk memitigasi krisis tersebut. Gitu ya. Jadi ya mungkin ke depannya nggak tahu kita harus punya SOP atau kalau ketika ini terjadi ya kita harus menjadi konsultan yang baik terhadap pihak brand gitu tentang langkah-langkah yang harus dilakukan melihat pada data-data ini gitu dan apa ekspektasi dari audiens dari sisi transparansi di saat-saat krisis. Gitu. Oke. Kita lanjut ke topik yang nggak kalah panas juga, yaitu generative AI. Generative AI itu penting bagi kita karena meningkatkan speed ya di tahap produksi. Tapi dengan catatan quality control juga tetap terjaga gitu dan ekspektasi klien terhadap efisiensi kita, agency gitu, dan kapasitas produksi juga secara tidak langsung ikut meningkat gitu dengan mereka menyadari bahwa oh ada AI tools ini yang bisa membantu kalian gitu. Kenapa kapasitas produksinya masih segitu-segitu aja? Nah itu harus sesuatu yang kita jawab gitu, menyeimbangkan antara quality dan quantity. Sekitar berapa tuh? 75%. Iya, marketer itu berencana untuk pakai AI untuk nge-revise atau nge-rewrite text. Dan sekitar 52% itu berencana untuk pakai AI buat nge-generate image. Itu seperti yang sudah kita lakukan juga. Oke. Selanjutnya ini ada contoh ads yang pakai AI, tapi menurut gue caranya sangat luas gitu dan sesuai sama tempatnya. Coca-Cola's new ad, called Masterpiece, uses a mix of live-action shots, digital effects, and AI, specifically Stable Diffusion, to showcase its product as it travels through famous works of art. The VFX team at Electric Theater Collective and creative agency Blitzworks utilize Stable Diffusion, an AI-based technique that enhances images by reducing noise and improving sharpness to create smooth transitions between the different artworks. The ad features a variety of iconic paintings and sculptures from around the world, including works by Van Gogh and Yutagawa Hirshide, and the bottle of Coca-Cola transforms in style to match the artist it passes from, creating a unique visual experience. The campaign also includes 3D billboards and digital collectibles and features interviews with contemporary artists, making it a great way to celebrate art and introduce people to new artists. Ya, supaya cocok tadi newsnya juga dari AI ya. Jadi Coca-Cola bikin sebuah ads gitu yang di dalamnya meng-highlight artwork karya seni yang udah terkenal tapi dimodif jadi sesuai dengan jalan ceritanya dia. Nah, modifannya itu bagaimana botol Coca-Colanya pindah-pindah dari satu painting ke painting yang lain itu pakai AI gitu buat ngeblendnya. Itu menurut gue oke sih. Nah, selanjutnya sosial media platform juga udah mulai pakai AI buat fitur-fitur yang akan membantu users dan juga creators. Dari Google, YouTube itu ada apa tuh? YouTube Create itu ada aplikasi buat mobile creators. Nah, di dalamnya itu ada fitur yang dikasih nama Dream Screen, bukan green screen ya, tapi Dream Screen. Jadi background-nya bisa diganti generative background, bergerak gitu, motion, tapi hanya kita tinggal ketik aja maunya gambar apa. Itu terus kalau dari Meta itu bisa ada foto expander feature. Jadi kalau misalnya fotonya landscape, buat menuhin rasionya stories itu tinggal di expand aja.
Terus kalau di Facebook Messenger itu ada AI suggestion untuk teks. Misalnya untuk yang ucapan apa gitu kita tinggal copy paste aja, nggak perlu mikir lagi. Nah, ini jadi pertanyaan, mana kira-kira di antara ini yang bisa membantu workflow kita? Gitu. Next. Nah, kita juga akan melihat lebih banyak intervensi dari regulator atau pembuat kebijakan karena AI yang semakin di mana-mana dan semakin susah dibedakan dengan sesuatu yang asli, maka harus diawasi untuk menghindari hoax dan sebagainya. Makanya salah satu bentuknya adalah harus pakai AI label. Jadi kalau ada konten yang AI generated, itu kita harus disclose gitu. Nanti ada keterangannya, oh ini sintetik atau altered atau apalah gitu. AI generated. Dan nanti ada tulisannya. Oke, lanjut ke search. Search yang lagi ngetrend itu adalah yang ini, Google mengeluarkan Search Generative Engine. Ini udah mulai akan keluar di tahun ini. Jadi dengan SGE ini searching itu lebih conversational lah, kayak nanya aja. Jadi kayak ngobrol sama Google. Itu contohnya gitu. Dan bisa sangat spesifik gitu, yang tadinya kayaknya sebuah praktek yang nggak efisien buat search engine gitu kalau kita mau cari result, tapi sekarang jadi bisa-bisa aja. What's better for a family with kids and a tree and a dog, bla 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 gitu. Dia langsung nanya gitu, nyerocos, nanti jawabannya AI yang mikirin. Nah, ini membuat para praktisi SEO agak-agak ketar-ketir ya. Karena resultnya langsung dikeluarin gitu di atas, udah dipilih-pilih dan dikeluarin, apakah berarti traffic ke original website-nya akan menurun? Kemungkinan iya akan ada penurunan di situ, tapi mungkin ada good news juga bahwa AI ini kan bisa menilai kontennya tuh bagus atau enggak, dan cara AI menilai sebuah konten tuh beda sama kalau dulu algoritma SEO gitu. Kalau dulu kan kesannya kalau kita bikin SEO tuh kayak lagi melayani robot gitu, gimana nih biar algoritmanya menganggap ini tuh oke gitu. Nah, kalau sekarang kita tinggal menulis seolah-olah buat human aja gitu. Kalau sesuatu itu valuable buat human, mestinya AI pun bisa menganggap itu valuable meskipun nggak pakai kayak trik-trik atau taktik-taktik SEO yang begitu canggih gitu di dalamnya, keywords gitu. Jadi nggak perlu keywordsnya exact, tapi sinonim-sinonim AI bisa paham gitu. Itu SGE. Paid media. Nah, kalau paid media tipe yang lagi naik daun itu video. Selama 3 tahun ke belakang itu share-nya naik terus. Kayak duit yang dipakai buat beli paid media berbentuk video. Search itu turun, dan kita sebenarnya nggak terlalu banyak ya nge-handle bikin digital video, tapi mungkin itu sesuatu yang harus kita keep in mind kalau misalnya kita mau menawarkan sesuatu yang ROI-nya tinggi buat klien. Dan tentu saja di sektor paid media ini pengaruh AI juga masuk ke sini. Pinterest itu ngumumin dia punya optimization tools-nya itu sekarang AI powered, jadi lebih powerful buat bikin ads di Pinterest. Terus Meta juga udah punya generative AI tools khusus buat ads platformnya. Jadi kalau punya produk tinggal ganti background dengan mudah dan sebagainya. Mau generate copy, headline, itu juga mudah dibantu. Udah integrated di situ. Tinggal dikit lagi nih. Gue mau share sesuatu yang menarik. Jadi ada viral videos yang basisnya itu kayak pura-pura UGC yang mengcapture kayak outdoor
advertising padahal itu palsu gitu. Itu di-generate sama either CGI atau AI gitu. Yang pertama itu Maybelline, pasti teman-teman udah pernah lihat. Nah, terus habis itu North Face ikutan, L'Oreal juga ikutan. Ini coba ya gue play ya. Yang ini pasti teman-teman udah pernah lihat. Terus North Face juga bikin big band-nya dipakein baju. Ketahuan banget palsunya, dia ngerekam sesuatu tapi layarnya gelap, si topi kuning. Nah, L'Oreal juga ikutan. Nah, bangkitnya tren kayak gini tuh apa ya? Apa karena kita sudah terlalu muak gitu dengan dunia nyata, jadi sesuatu yang fantasi kita welcome sebagai escapism? I don't know, maybe. Oke, yang terakhir tentang privacy dan data protection. Yang lagi santer itu adalah third party cookies itu akan mulai di phase out sama Google. Mulainya kemarin ini, Januari 2024. Karena user data protection itu jadi fokus banget sekarang. Teman-teman ada yang udah paham tentang cookies belum? Third party cookies, first party cookies, itu fungsinya apa? Atau mungkin bisa gue jelasin. Jadi cookies itu adalah data, kayak small piece of data yang misalnya kita mengunjungi sebuah website-nya itu naruh cookies di browser kita. Isinya tuh data informasi tentang online activity, preferensi kita. Nah, kalau yang bentuknya first party cookies itu dari website yang kita kunjungi. Dan itu biasanya cookiesnya itu naruh login status kita, makanya pas kita balik lagi ke website itu udah ada username passwordnya gitu dan udah login, terus preferensi kita gitu juga udah ada di situ. Misalnya kita suka website yang bentuknya dark mode, pas kita ke sana lagi masih dark mode, itu berarti ada cookies yang disimpan di browser kita. Itu first party ya, jadi cookiesnya dari website yang kita kunjungi. Tapi ada juga third party, jadi kita ngunjungin website A, tapi kita dapat cookies dari pihak lain. Misalnya advertisers, analytics company, gitu dan sebagainya. Nah, third party cookies inilah yang bikin kita ngerasa kadang-kadang ada ads yang ngejar-ngejar kita. Kita habis nge-browsing apa sesuatu di mana, terus kita pindah ke website lain, terus produknya ngejar-ngejar. Ads-nya muncul lagi gitu. Jadi check out aja kan, yang tadinya lihat-lihat jadi check out. Nah itu karena adanya third party cookies. Nah kedepannya karena third party cookies sudah nggak boleh lagi sama Google demi melindungi user privacy, Google menawarkan namanya Topics API. Jadi kalau dulu si pihak yang nge-track kita tuh dapat semuanya tuh, browsing details kayak gua sering visit website traveling, berarti salah satu topik yang gua minati adalah tentang travel. Nah kalau sekarang Google jadi middleman yang mencegah supaya lu tahu tentang browsing history gua, tapi langsung di kotak-kotakin aja bahwa oh ya nih ada user namanya Reza, dia suka topik travel, jadi langsung hasilnya aja gitu. Jadi udah dianalize duluan sama Google tanpa pihak ketiga tuh tahu tentang browsing details kita. Sekarang udah mulai ada di pojok kiri itu di sebagian kecil pengguna Chrome katanya opsinya kita bisa browsing dengan lebih private. Nah, ekspektasinya 100% semua pengguna Chrome itu bakal dapat fitur ini dan kita bebas dari third party cookies itu di Q3 tahun ini. Nah, banyak pihak yang ketar-ketir juga dari sisi advertiser ya. Tapi Google sendiri dia memastikan akan ada smooth transition
dan mereka akan memfasilitasi lah semua pihak untuk bisa beradaptasi sama kondisi yang baru ini. Gitu. Oke. Kesimpulan. Kesimpulan ada 4. Yang pertama, semencerahkannya riset dari berbagai lembaga riset gitu. Tren yang paling relevan adalah yang terjadi di organisasinya klien itu sendiri dan perilaku yang terjadi di para audience. Jadi ya ngobrol lah sama orang gitu. Kita memahami POV mereka, gimana caranya mereka melakukan marketing dan mereka menjadi pihak yang terkena effort marketing. Yang kedua, kita harus trend savvy. Industri kita sangat dinamis, fast pace gitu. Nah, kita nggak tahu agensi sebelah juga lagi berlomba-lomba mau ningkatin kualitas dan efisiensi dan ROI gitu dengan semua tools yang ada. Kita harus keep up supaya tetap kompetitif. Tapi jangan juga ada yang baru dicoba, ada yang baru dicoba gitu. Hati-hati sama SOS shiny object syndrome. Jangan semua yang baru dikejar gitu tanpa sempat hatam tren yang sebelumnya gitu udah pindah gitu, atau mungkin tanpa mikirin keselarasan sama either needs klien atau visi dan goals kita gitu, sebagai agency. Dan yang terakhir, semuanya dimulai dari pola pikir. Untuk bertumbuh gitu, selalu ada semangat untuk bertumbuh dan nggak takut untuk berubah gitu, bahkan menyambut perubahan. Itu ya. Dan akhir kata untuk menyambut 2024 ini adalah gas. Thank you. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mantap, terima kasih Om Reza. Langsung saja teman-teman, ada yang mau tanya, menanggapi. Mungkin gue inget ini ya, kali gue dulu deh mulai. Gue inget kemarin ini cerita dari Abo, waktu terakhir kita ketemuan, dia itu kan teman kita yang kerja di, kalau nggak salah di grup M, media buying-nya Unilever. Terus ini gue jadi teringat cerita ini karena kayak relevan di beberapa aspek gitu ya, entah itu budget, entah itu jenis ads, entah itu juga kayak ada crisis handling juga gitu akhirnya. Jadi karena si Abo ini handling di oral sectionnya media buying untuk Unilever di produk-produk ya oral tadi atau kayak odol, untuk kumur-kumur kayak gitu-gitu. Dia cerita gitu karena kemarin ini sempat ada isu karena ada event yang Palestina sama Israel ini dan Unilever termasuk banyak kena dampak boykot ini. Budget untuk marketingnya, digital marketing dan social ads to be precise itu jadi jauh lebih meningkat gitu dibandingin yang lain. Di saat aspek-aspek marketing yang lain harus di-cut, tapi untuk media buying-nya jadi jauh meningkat gitu karena mereka harus, ya itu tadi mungkin hitungannya jadi kayak krisis handling juga ya untuk mereka karena sales mereka menurun dengan adanya isu boykot ini. Dan mereka harus menyesuaikan juga message-nya gimana gitu bahwa menekankan bahwa ini halal dan sebagainya. Jadi mungkin nggak tahu juga ya apakah brand juga punya semacam dana darurat gitu dalam crisis handling atau dalam digital ads gitu-gitu. Gue nggak tahu juga tuh. Cuman menarik juga bahwa impact-nya seperti itu gitu untuk brand yang lagi crisis handling terhadap isu yang lagi happening banget sekarang gitu. Betul, McD juga sampai pasang bendera Indonesia, terus message yang dikeluarin juga kalau gue perhatiin di McD itu lebih ke lagi ngasih sumbangan ke Palestina atau halal apa segala macam kayak gitu. Dan jarang-jarang banget gue ngelihat McD, KFC itu jadi ada paid promote sama sama influencer gitu-gitu baru gue kali ini. Waktu itu kayak William Gozali juga tiba-tiba paid promote sama KFC apa sama McD atau Pizza Hut gitu. Yang selama ini nggak pernah gitu karena ya udah berarti emang dampaknya real sampai ke sales mereka sehingga mereka harus melakukan aktivitas marketing itu sih gue pengen sharing itu sesuatu yang gue ingat. Thank you. Iya, political itu udah masuk kemana-mana, termasuk ke ranah komersil. Orang-orang udah mulai voting using their money. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa merubah
mengubah fakta bahwa gue ada relasi sama Israel, misalnya yang bisa dilakukan adalah ya udah kita pakai paid promote dan cara-cara lain. Ada lagi? Gue penasaran tentang alokasi strategi atau proporsinya gitu ya. Kalau misalnya kita berkaca sama Outlook ini gitu ya, terus dari sisi budget atau effort itu sebenarnya lebih efektif yang mana sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya si company tersebut cuma punya resource yang sekian persen aja terkait marketing, terus enaknya proporsi terbesarnya ke arah mana sih kalau kita mau pukul rata gitu atau generalisir gitu. Kayak misalnya si Westbike nih ya, Westbike cuma punya budget sekian gitu, terus gue enaknya apa ya? Apakah influencer marketing aja di fullin atau digital advertising aja atau mungkin malah tadi social media dan customer experience aja gitu. Jadi jangan-jangan kita bisa customize sampai sejauh itu ketika kita menemukan case yang resource-nya marketing budgetnya sedikit. Gue sempat lihat itu, tapi gue nggak tahu ya seberapa relevan hasilnya sama ini kita, sama market kita. Jadi ada beberapa marketer di survei, silakan rate nih beberapa digital marketing channels based on ROI-nya gitu. Nah, bisa dilihat kalau hijau itu ROI-nya tinggi, kalau orange itu medium, kalau merah itu low. Nah, kalau kita lihat yang hijaunya tinggi ya itu tuh SEO, content marketing, paid marketing, terus ada email, dan yang di bawah-bawah tuh kayak digital PR, display advertising, itu udah dianggap low ROI-nya. Nah, sosial media organik itu banyak yang jawab low ROI sekitar 30%. Lebih banyak daripada yang bilang sama itu high ROI. Ya mediumnya seginilah. Nah, ini menarik juga sih. Tapi sektornya gue nggak tahu ya. Ini yang pasti dari sektor komersial, meskipun beragam, tapi sektornya tetap komersial, bukan di non profit atau social enterprise. Gitu. Jadi gue belum nemu sih literatur yang pas itu buat menjawab itu. Menarik sih itu. Jadi maksudnya apakah misalnya si GoTo ya, let's say si GoTo memperkecil budget pembuatan konten kita gitu. Sisa budgetnya tuh lari kemana sih gitu pertanyaannya. Apakah lari ke ads gitu ya? Apakah lari ke customer service online atau yang mana? Atau jangan-jangan emang hilang aja gitu, tidak dialokasikan gitu. Curiga gue sih gitu. Kalau di catatan gue nih ya, yang tadi kan seperempat buat paid media, seperempat buat marketing, seperempat buat labor, seperempat buat agency. Nah, kita udah lihat mereka nge-cut labor. Terus habis itu kita lihat juga marketing itu di-cut juga no limit. Terus dulu tuh sebelum pakai no limit kita pakai yang lebih mahal juga. Oh iya. Social backers. Kita pakai social backers, di downgrade jadi no limit akhirnya di-cut. Labor juga dikurangin. Nah, jadi makanya mungkin mereka masih menganggap agency itu kayak high return lah, nggak terlalu mahal tapi hasilnya lumayan. Nah, sekarang itu pun semakin di-cut, dan gue nggak yakin itu sebenarnya dialihkan kemana-mana. Bisa jadi memang udah berkurang aja gitu overall budgetnya, Ndu. Oh, tapi ada input menarik dari GoTo juga. Dari si Aurel, katanya influencer. Oke. Menarik. Contohnya apa, Rel, yang Aurel lihat influencer dipakai sama GoTo?
nggak tahu sih, nggak perhatiin sosial medianya si Gojek, tapi kayak teman-teman aku yang emang influencer tuh waktu kemarin Grab kena isu Palestina kan apa namanya, campaign-nya tuh di hold semua tuh, campaign Grab kan nggak jalan. Terus kayak Gojek tuh kayak nge-approach influencer tuh kayak ntar ada event lah, event internal sama influencer lah. Terus baru-baru ini tuh kayak banyak campaign Gojek gitu loh yang masuk ke beberapa influencer yang aku tahu. Jadi kayaknya dia memanfaatkan momen Grab down kemarin itu. Kalau Grab kan emang dari yang pernah aku handle kan dia emang influencer banget kan, influencer marketing. Tapi yang aku lihat tuh Gojek kayak kalau dibandingin Grab kayaknya eh, lebih ke Grab kan kalau ngomongin influencer marketing. Tapi kayaknya tahun ini Gojek memperluas ke influencer marketing. Grab waktu itu pakai Nikola Saputra ya kan. Aduh, aku ingat selalu. Betul. Tapi ini based on slides-nya Ami sendiri ya, nano dan micro juga lebih banyak dipakai dibanding makro. Iya nggak? Sebenarnya tergantung ini sih apa namanya objektifnya. Kalau emang mau naikin conversation ya nano mikro sih. Kalau untuk amplify-nya ya, tapi kalau untuk yang kayak apa Awareness. namanya yang apa jadi hook-nya yang mega KOL-nya ya itu pasti si KOL mega tuh rata-rata jadi payungnya, terus nanti ada amplifier, ada influencer yang always on-nya yang untuk riding the wave, the conversation keep going sih. Oke. Itu salah satunya sih ke influence. Tapi itu kayaknya masuk kategori paid sih kalau di data yang gua tangkap. Jadi digabung antara ads sama influencer. Begitu. Oke, masih ada lagi teman-teman yang mau sharing pendapat, pertanyaan, cerita? Kalau misalnya tidak ada, oh boleh, Trey. Ya. Pakai mic-nya Pandu ya. Oke. Aku tuh ini sih menurut Ariza sekarang kan lebihnya kan di TikTok ya, kayak bahkan di TikToknya sendiri itu Ada apa di kantor? Apakah pakai mic Trey sendiri bisa nggak, Trey? Siapa dulu tiba-tiba hilang. Bentar guys katanya. Mau restart modem. Bakar aja, bakar. Lanjut. tadi tuh mau bahas TikTok sebagai search engine sih. Kayak sekarang behavior-nya orang-orang yang pakai TikTok tuh nyari apapun tuh jadi search-nya di TikTok. Itu sih yang aku lihat sekarang kayak misalnya cari resep masakan, carinya di TikTok, atau misalnya tempat rekomendasi kafe gitu, carinya di TikTok lagi. Nah itu tuh menurut Reza gimana itu bakalan ngegeser search engine-nya si Google atau enggak? Kalau SERP, search engine result, itu kayak audiensnya tuh lebih general. Kalau lu mau main SEO di TikTok, udah pasti audiensnya ngincernya Gen Z. Menurut gua based on itu aja sih, based on audience. Bisa jadi ada sebuah brand gitu yang ngincer anak muda doang, mereka nggak melakukan SEO, mereka di Google gitu, maksudnya di search result. Mereka cukup optimize di sosial media konten aja dan mereka merasa cukup dengan itu. Mungkin ada tanggapan lain dari Pandu atau Ami. Yang pasti gini sih, bisa jadi captionnya itu
kelihatannya agak lebih nyampah gitu. Jadi memang kita harus menyebut brand kita tentang apa di setiap caption gitu, diulang-ulang. Jadi kayak nulis artikel gitu di captionnya. Strateginya kurang lebih seperti itu. Dan gimana caranya menyeimbangkan antara being apa ya, kelihatannya kayak spammy banget sama beneran ngasih caption yang relevan sama si kontennya itu sendiri. Itu balance-nya sih. Setuju gue. Apa tadi Tere mau ngomong? Thank you kata. Oh, bergaung. Oke, masih ada lagi? Satu lagi deh, kalau mau. Oke, kalau nggak ada lagi, dari Areza mau kasih kata penutupan kah? Udah tadi pakai yang itu aja. Simpulan aja. Pakai kesimpulan. Gas. TikTok. Kebantu bisa hyperlink juga di komen nggak sih? Iya, benar. Di hyperlink di TikTok itu kan setahu gue nggak bisa di set ya. Jadi automatically detected gitu by TikToknya. Kalau lu nulis sesuatu yang gue nggak tahu deh kriterianya apa yang bikin sesuatu itu jadi biru, tapi somehow bisa jadi biru. Nah itu komen gue jadi biru gak? Jadi harus benar-benar tepat gitu komennya. Jadi link biru deh. Nanti kita tanyakan ke Nadia Omara. Thank you.